Jawab sekalian, demi tertibnya agar tidak ada suara-suara yang mengganggu, kami mohon untuk mic-nya untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Untuk itu kepada yang terhormat Kiai Haji Dr. Andes Ihya Ulumuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekardi sebagai pembina, sebagai orang tua kita yang saya muliakan, para Ustadz, Ustadzah, para Kiai Bunyai yang bergabung dalam kajian online Asyifa pagi hari ini yang saya muliakan, seluruh pengurus Asyifa, seluruh jamaah Asyifa, semuanya saja, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahaya yang kedua, bahaya lidah kita yang kedua. Jadi kemarin baru satu saja sudah butuh penjelasan 1 jam, ya, nomor 1 saja. Bahaya lidah yang kedua, para jamaah, adalah pembicaraan yang berlebihan. Pembicaraan yang berlebihan. Bapak Ibu, para jamaah yang saya muliakan, jadi maksud berlebihan itu begini. Manakala kita menyampaikan maksud itu dengan cukup sepatah kata, tapi kemudian kita sampaikan kata yang kedua, kata yang ketiga, dan seterusnya, itu namanya pembicaraan yang berlebihan. Saya ulangi sekali lagi. Jadi maksud berlebihan itu jika kita ini mau menyampaikan suatu pernyataan, suatu informasi, suatu kabar, jika cukup sebenarnya itu kita sampaikan dengan 1 kata, tapi kok kita tambahi 2 kata, menjadi 3 kata, bahkan mungkin 4 kata dan seterusnya, itulah yang dimaksud dengan pembicaraan yang berlebihan. Jadi kalau singkatnya itu misalnya, Bapak Ustadz sehat, misalnya Pak Alwi tanya, sehat Pak? Cukup, sudah gitu. Jangan ditambah-tambah, Alhamdulillah sehat Pak Alwi karena saya begini, begitu, dan seterusnya. Itu berlebihan namanya. Begitu pertanyaan, Bapak Ustadz sehat? Sehat Pak? Cukup. Kalau cukup memang 1 kata, kenapa ditambahi 2 kata, 3 kata, dan seterusnya. Walaupun itu tidak menimbulkan dosa. Tapi kalau itu kita biarkan, ya, memberikan pembicaraan atau menyampaikan pembicaraan yang lebih dari keperluannya, ya, itu lama-lama kalau kita biarkan lidah kita itu menjadi sebab timbulnya dosa,
bahkan bisa menjadi sebab terjadinya bahaya yang akan menimpa diri kita. Ya, jadi kalau ngomong saja, itu lama-lama itu tadi bisa menimbulkan dosa. Jadi sering kita tidak sadar, dari bermula pembicaraan itu biasa, tapi akhirnya menimbulkan dosa. Misalnya ibu-ibu awalnya yang ngomong soal belanja, ngomong soal pendidikan anak-anak kita. Awalnya ya baik-baik saja. Sudah naik ke kelas 2 ya Bu? Oh iya, sudah. Alhamdulillah anak saya juga demikian. Nah, itu sebenarnya cukup. Tapi kalau kemudian kita lanjutkan itu menjadi begini akhirnya. Itu anak tetangga kita itu kelas 2, 3 tahun itu tidak naik-naik. Nah, ini kan menjadi dosa akhirnya ngerasani. Karena dilanjutkan. Ini karena diterus. Iya, tidak tahu itu akhirnya yang tetangganya. Tidak tahu itu kenapa kok sampai seperti itu. Mungkin orang tuanya loh terus panjang jadinya. Nggak kerasa Ustaz. Nggak kerasa Andi. Akhirnya panjang. Dan itu akhirnya menimbulkan dosa. Karena itu para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, Atha bin Abi Rabah berkata, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu tidak menyukai kata-kata yang berlebihan. Dan mereka menghitung kata-kata yang tidak perlu selain kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau kita mengatakan keperluan mengenai kehidupan kita yang tidak boleh tidak bagi kita. Jadi kata Atha bin Abi Rabah, orang-orang dahulu itu para jamaah, nggak ada yang ngomongnya banyak. Tidak ada yang suka dengan kalimat-kalimat perkataan-perkataan yang berlebihan, tidak ada. Justru kata Atha bin Rabah ini para jamaah, yang boleh berlebihan itu adalah berbicara tentang kitab Allah. Baik mulai dari membacanya, memahami isinya, menghafalkannya, itu yang boleh. Jadi kalau kita seminggu, 2 Jumat ada rutinitas mengkhotamkan 1 juz, nah itu baik-baik saja itu ya. Baik-baik saja. Ya. Jadi mau 2 Jumat itu selesai 2 juz, mau selesai 3 juz, mau selesai 4 juz, itu baik-baik saja kalau baca Al-Quran. Mempelajari tafsirnya, mempelajari kaidah-kaidah membacanya, itu baik-baik saja. Nih. Itu jelas nih, manfaat dan barokahnya serta pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 huruf Allah balas 10 pahala. Sehingga kalau panjangan baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah 190 pahala. Karena hurufnya basmalah itu 19. Masya Allah. Belum dibaca Fatihahnya. Ya, belum dibaca Al-Baqarahnya, Ali Imrannya, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Ya. Kemudian dibaca lagi surat-surat berikutnya, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, dan seterusnya Al-Anad. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya. Jadi boleh kita hanya banyak berkata, banyak membaca itu kepada kitab Allah yang pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian termasuk melakukan atau berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kalau orang-orang terdahulu itu banyak mengeluarkan kata-kata itu hanya sebatas
hal-hal yang betul-betul kita butuhkan. Betul-betul itu hal inti, betul-betul itu hal pokok. Bapak Ibu rahimakumullah, ketahuilah bahwa perkataan yang berlebihan ya, itu tidak terbatas banyaknya. Ya. Jadi perkataan yang berlebihan itu memang tidak terbatas banyaknya. Nah, yang penting ya, itu memang sekali lagi kembali kepada kitab Allah. Ya. Sebagaimana Allah dawuh di dalam surat An-Nisa, Bu Indri, surat yang keempat, ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqah. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Ila akhir ayat. Monggo Bu Indri, artinya. Iya, Ustaz. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Terima kasih Bu Indri. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu konkret ayat ini, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Jadi tidak ada kebaikan. Terlalu banyak ngomong. Apalagi terlalu banyak berbisik-bisik. Ya. Jadi ngomong yang baik, ngomong yang boleh agak banyak itu adalah karena menyuruh memberi sedekah. Atau menyuruh untuk berbuat ma'ruf atau kebaikan. Atau ngomong yang baik itu adalah dalam hal mendamaikan di antara kita. Malah kalau mendamaikan di antara kita itu sedikit bohong boleh. Oh, si A itu begini kok Bu. Jadi bukan, enggak ngomong begitu kok, sebenarnya dia ngomong begini. Ya, sedikit kita bohong untuk niat agar tidak saling marah, saling membenci, ya, lalu biar bisa ketemu lagi, didamaikan lagi. Itu yang boleh. Agak banyak pembicaraan kita, tetapi juga seperlunya saja, tidak kemudian sampai berlebih-lebihan. Okay. Ya, jadi kalau semuanya dikembalikan kepada kitab Allah, itu Masya Allah, itu menjadi bahagia, menjadi baik-baik saja. Bahkan Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga dawuh, tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malih. Kata Rasulullah para jamaah, kebahagiaan itu bagi orang yang menahan kelebihan kata-kata dari lidahnya dan menginfakkan kelebihan dari hartanya. Jadi Bapak Ibu para jamaah, kata Rasulullah, kebahagiaan itu yang pertama menahan kelebihan pembicaraan kita. Oke. Yang kedua, kebahagiaan itu jika kita mau menginfakkan kelebihan harta kita. Jadi, menahan kelebihan pembicaraan kita yang pertama. Yang kedua adalah menginfakkan kelebihan harta kita. Itulah kebahagiaan. Orang itu kalau mampu menahan pembicaraannya, ya menjadi aman-aman saja. Ya. Kemudian orang itu kalau
mampu untuk menginfakkan kelebihan hartanya, Masya Allah. Rasa senang luar biasa, rasa bahagia luar biasa. Kalau kita bisa berinfak itu. Kalau kita bisa berinfak itu. Karena itu kata Rasulullah, itulah dua kebahagiaan. Ya. Dua kebahagiaan. Para jamaah rahimakumullah, dari Mutrif bin Abdullah, dari ayahnya berkata, Bani Amir, lalu mereka berkata, engkau adalah ayah kami. Engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah paling utama atas kami. Engkau adalah paling tinggi atas kami. Engkau adalah pelupuk yang cemerlang. Engkau adalah yang baik-baik saja. Kalimat itu, ya, engkau adalah baik-baik saja itu adalah kalimat untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk memuji beliau. Ya. Nah, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan pujian dari Bani Amir yang berlebihan itu, maka beliau kemudian bersabda, Qulu qaulakum wala yastahwiyannakum syaitan. Katakanlah perkataanmu dan jangan kamu digoda oleh syaitan. Maksud hadis ini memberikan isyarat bahwa lidah apabila dilepas dari pujian, walaupun itu benar, maka dikhawatirkan digoda oleh syaitan, ya, kepada tambahan kalimat yang tidak diperlukan. Jadi walaupun pernyataan tadi itu benar dari Bani Amir itu, bahwa Rasulullah itu adalah dianggap engkau adalah ayah kami. Engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah paling utama atas kami. Engkau adalah paling tinggi atas kami. Engkau adalah pelupuk yang cemerlang. Engkau adalah. Itu benar memang. Tapi menurut Rasulullah itu berlebihan. Ya, walaupun itu benar. Sehingga beliau mengatakan sekali lagi, Qulu qaulakum wala yastahwiyannakum syaitan. Katakanlah perkataanmu dan jangan kamu digoda oleh syaitan. Sekali lagi itu hadis memberikan isyarat bahwa lidah apabila dilepas dari pujian, walaupun itu benar, maka dikhawatirkan digoda oleh syaitan kepada tambahan yang tidak diperlukan. Masya Allah. Ya. Jadi memang Rasulullah itu orang yang paling top, markotop, orang yang paling super, tidak ada orang yang lebih terhormat, lebih mulia, lebih agung dibandingkan beliau. Artinya beliau itu memang orang nomor satu. Sehingga kalau diurutkan itu para jamaah, kedudukan para nabi dan rasul itu para jamaah. Ya. Jadi dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah itu, dari 124.000 itu, maka dipilih oleh Allah yang lebih diutamakan sebanyak 313 orang nabi yang gelarnya ditambahi rasul. Ya. Dari 313 orang nabi dan rasul itu dipilih lagi oleh Allah sebanyak 25 nabi rasul yang nama-namanya 25 orang nabi rasul itu semua termaktub di dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nama-namanya ada di dalam Al-Quran. Karena itu kita wajib mengimaninya 25 orang nabi dan rasul itu. Ya. Maka dari 25 orang nabi dan rasul itu para jemaah lalu dipilih lagi oleh Allah, diutamakan sebanyak 5 orang nabi dan rasul yang gelarnya ditambah dengan ulul azmi. Ya. Nabi dan rasul yang memiliki keutamaan
yang lebih. Ya. Dan itulah yang Allah jelaskan ulul azmi itu di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil mereka dengan perjanjian yang teguh. Mitsaqan ghalidha. Maka dari 5 orang Nabi Rasul ulul azmi itu, Allah memilih 2 orang Nabi Rasul yang lebih utama, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim itu gelarnya banyak, ya. Ya, terkenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Terkenal dengan sebutan Uswatun Hasanah. Terkenal dengan sebutan seorang nabi yang hanif, nabi yang amat sangat taat kepada Allah, ya. Hanifah, ya. Nah, dari 2 serangkai orang nabi dan rasul itu kemudian Allah lebih mengutamakan seorang nabi rasul ulul azmi yang gelarnya jauh lebih banyak dibandingkan nabi siapapun, rasul siapapun. Beliau itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mulai dari gelar nabi, gelar rasul, gelar ulul azmi, gelar uswatun hasanah, gelar rahmatan lil alamin, gelar kafatan linnas, gelar khuluqin azim, gelar khataman nabiyyin. Itulah gelar-gelar yang Allah sandangkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekalipun beliau itu orang yang super top, ketika kemudian ada dari Bani Amir itu yang memuji engkau ya Rasul, yang lebih top, beliau mengatakan, qulu qaulakum wala yastahwiyannakum syaitan. Katakanlah perkataanmu dan jangan kamu digoda oleh syaitan. Ya, tidak boleh berlebihan walaupun pujian itu benar, ya. Walaupun pujian itu benar. Maka saat kita juga sedang memperingati hari kelahiran beliau, ya, maka secinta apapun kita kepada beliau, sebagaimana pun atau bagaimanapun kita memuliakan dan mengagungkan beliau, tetap harus ada batasnya. Ya. Jadi seagung apapun beliau, saat kita mengagungkan, saat kita memuliakan, tetap ada batas. Sehingga beliau sendiri yang mengatakan, la tud'uruni kama atsaratin nasara Isa bin Maryam fayaqulu ana Abdullah wa Rasul. Janganlah kalian semua mengagungkan aku, memuliakan aku, sebagaimana orang-orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa bin Maryam. Tapi justru kata beliau, fayaqulu ana Abdullah wa Rasuluh. Katakanlah bahwa saya ini hamba Allah, sekaligus saya ini utusan Allah. Jadi tetap tidak boleh terlalu, ya, terlalu memuja-muja, terlalu berlebihan dalam memberikan pujian. Walaupun memang Rasulullah itu seperti itu, jamaah, tidak boleh berlebihan. Apalah lagi kita hamba Allah, umat beliau yang ya amat sangat rendah, amat sangat hina kita ini. Kita ini ya bukan siapa-siapa, kita ini bukan siapa-siapa, maka tidak terlalu pantas kalau kita dipuji-puji, tidak terlalu pantas kalau kita dipuji-puji sampai bahkan berlebihan. Ya biasa-biasa saja, biasa saja, jangan berlebihan. Ya. Ibrahim At-Taimi berkata, apabila orang mukmin ingin berbicara, niscaya ia memperhatikan
Kalau itu bermanfaat baginya, maka ia berbicara. Kalau tidak, ia menahan. Ya. Orang zalim adalah lidahnya terlepas dengan sangat. Jadi harusnya, kata Ibrahim At-Taimi ini, orang mukmin itu kalau berbicara harus diperhatikan sebelum berbicara. Bermanfaat enggak saya berbicara ini? Kalau bermanfaat, berbicaralah. Kalau enggak bermanfaat, menahanlah atau tahanlah lidah kita. Biar kita beda dengan orang zalim. Kalau orang zalim itu lidahnya terlepas dengan sangat. Wis ngomong apa saja itu orang zalim. Karep-karepnya sendiri. Semau-maunya sendiri. Itu kalau orang zalim. Tanpa pernah mengontrol pembicaraannya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi harusnya kita orang mukmin itu kalau mau berbicara dipikir dulu maksudnya begitu. Manfaat enggak saya bicara ini? Kalau enggak, berhenti. Kalau manfaat, sampaikan. Nah, termasuk ngaji ini manfaat, maka saya harus berbicara. Manfaat. Ngaji ini manfaat. Sehingga pada abad 2 sebelum masa ini, ada seorang filosof yang sangat terkenal, ya, dari Yunani, namanya Sokrates itu. Sokrates ini selektif, Bapak Ibu. Ya. Jadi selektif dalam hal menahan bicara. Ketika dia kedatangan seorang tamu, maka tamu itu akan menyampaikan sesuatu tentang temannya Sokrates. Nah, sebelum tamu itu mau menyampaikan sesuatu tentang temannya Sokrates, Sokrates tanya dulu. Yang pertama pertanyaannya, apa yang akan Anda sampaikan kepada saya itu benar apa tidak? Informasi itu benar apa tidak? Tamunya menjawab, saya tidak tahu persis Sokrates apakah benar atau tidak. Sepertinya malah sebaliknya. Baik, kalau begitu pertanyaan saya yang kedua. Apakah yang akan kamu sampaikan kepada saya tentang teman saya itu baik apa tidak? Jawabannya tamunya, sepertinya tidak baik. Jadi Anda akan menyampaikan kepada saya sesuatu yang tidak benar, bahkan sesuatu yang tidak baik. Maka kata Sokrates yang ketiga, dengarkan pertanyaan saya yang ketiga. Apakah yang akan Anda sampaikan kepada saya itu berguna apa tidak untuk saya? Tamunya menjawab, sama sekali sepertinya tidak ada gunanya untuk engkau Sokrates. Lah mengapa Anda akan disampaikan kepada saya kalau itu tidak ada gunanya untuk saya? Ya. Jadi pembicaraan kita itu para jamaah harus terseleksi dengan 3 pertanyaan. Benar, baik, dan ada nilai guna. Kalau pembicaraan kita tidak benar, pembicaraan kita tidak baik, bahkan pembicaraan kita tidak ada nilai daya guna, lebih baik kita diam. Lebih baik kita berhenti. Biar kita tidak kelebihan pembicaraan. Okay? Nah, demikianlah orang mukmin harusnya. Okay? Harusnya benar-benar kita memperhitungkan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat enggak? Kalau enggak bermanfaat, kita hentikan. Kalau bermanfaat, monggo disampaikan secukup. Okay. Bapak Ibu rahimahullah, Al-Hasan berkata, barang siapa banyak perkataannya, niscaya banyak dustanya. Dan barang siapa banyak hartanya, niscaya banyak dosanya juga. Dan barang siapa jelek budi pekertinya, niscaya ia menyiksa dirinya. Jadi kata Al-Hasan, siapa yang banyak perkataannya, akan banyak dustanya. Akan bujue. Sehingga dalam peribahasa kita, ada istilah tong kosong berbunyi
nyaring. Jadi kalau orang itu banyak perkataannya, banyak pembicaraannya, akan banyak dustanya. Cari-cari bahan. Kalau sedang kehabisan bahan pembicaraan, akhirnya bohong, dusta. Demikian barang siapa yang banyak hartanya, niscaya banyak dosanya. Masya Allah. Okay? Jadi dalam Islam ini, semua diatur dengan sedemikian rupa para jamaah. Biar harta yang kita miliki itu tidak menjadi sebab sumbernya dosa, maka satu jamaah wajib keluarkan zakatnya. Ya, jadi keluarkan zakatnya. Itu yang pokok. Tetapi jangan kemudian berhenti hanya kepada persoalan yang wajib. Hanya dengan ibadah yang hukumnya wajib yang namanya zakat. Dan Islam ini memang berbicara dengan melihat kenyataan yang ada dalam kehidupan umat manusia. Jadi jangan hanya karena zakat saja kita mengeluarkan harta. Jangan. Ya. Tapi di balik itu masih banyak pintu-pintu yang bisa kita manfaatkan untuk kita keluarkan sebagian harta kekayaan kita. Maksud saya bahwa Islam ini melihat sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita itu bahwa artinya memang orang hidup ini para jamaah tidak ada yang bisa lepas dari kebutuhan yang namanya harta. Nggak ada para jamaah. Walaupun mungkin kita bilang uang tidak segala-galanya. Tapi kalau kita balik, segala-galanya memang butuh uang. Ya, uang memang tidak segala-galanya. Tapi kalau kita balik, segala-galanya ternyata butuh uang. Istilahnya UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, kalau kemudian ngaji ini tidak ada Zoom, ya, kan ya tidak bisa. Ya Zoom-nya bayar. Gitu. Ya, jadi ya tidak bisa hidup ini tanpa uang, tanpa harta, tidak bisa. Maka Al-Quran menganjurkan kepada kita. Dalam sunnah menganjurkan kepada kita. Selain pintu yang wajib mengeluarkan zakat itu, ada pintu-pintu yang sunnah. Silakan. Apakah namanya infak, sedekah, jariyah, hibah, wakaf. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah pintu-pintu yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk sebagai media bagi kita untuk mengeluarkan sebagian daripada harta kita. Maka biar tetap istiqomah ngaji kita, biar tetap bisa semakin berkembang ngaji kita di Asy-Syifa ini. Mohon dengan hormat Bapak Ibu seikhlasnya. Seikhlasnya ikut sama-sama berinfak seikhlasnya. Jadi yang terpenting memang ikhlasnya. Soal banyaknya itu nomor satu memang. Daripada sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak dan ikhlas. Itu kan kalimat yang enak banget. Jadi sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak dan ikhlas. Okay? Agar ngaji kita ini, Asy-Syifa ini, tetap bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Bahkan monggo, ini kita jadikan media bersama-sama untuk mudah-mudahan kita betul-betul bisa sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi para jamaah rahmatullah, biar banyak harta kita tidak menimbulkan dosa bagi kita, maka keluarkan zakatnya. Salurkan infak, sedekah, jariyah, wakaf, hibah dari harta kita. Biar tidak menimbulkan dosa. Ya. Mari kita bawa harta kekayaan kita, ya, kita bawa mati. Jadi kalau orang bilang mati gak nggawa dunya brono, salah menurut saya. Mati itu harus bawa harta benda dengan cara tadi, zakatkan.
sodakohkan, infakkan, jariyahkan, wakafkan, hibahkan. Nah, itu namanya mati dengan membawa dunya brono. Ya, dan itu yang menjadi harta kita yang sebenarnya jemaah. Yang kita infakkan di saat kita masih sehat seperti ini. Yang kita hibahkan, wakafkan di saat kita masih sehat seperti ini. Itulah harta kita yang sebenarnya. Maka 5 hal yang harus kita lakukan sebelum kedatangan 5 hal seperti hadis Rasulullah, yaitu waghinaka qabla faqrik, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang jelek budi pekertinya, niscaya akan menyiksa dirinya. Bapak Ibu para jamaah, dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai seseorang yang memuji beliau, lalu ia memperpanjang dalam perkataannya. Kemudian beliau bersabda, ma utiya rajulun syarran min fadlin fi lisani. Kata beliau jemaah, tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih jelek daripada kelebihan dalam lidahnya. Jadi kata Rasulullah, tidaklah seseorang itu diberi sesuatu yang lebih jelek daripada kelebihan dalam lidah. Jadi sesuatu yang lebih jelek itu jika kita berlebih-lebihan dalam pembicaraan. Ya, bahasa Surabayanya ngapunten gacor gitu ya. Itu bahasa Surabayanya. Gak leren-leren. Jadi itu bahasa Surabayanya. Okay. Sangat jelek kata Rasulullah. Kalau kita berlebih-lebihan dalam pembicaraan, sekali lagi, karena itu dapat memicu timbulnya dosa. Itu dapat memicu sesuatu yang akan dapat membahayakan diri kita. Bahkan mungkin membahayakan diri orang lain. Ibrahim berkata, 2 sifat membinasakan manusia. Jadi kata Ibrahim, 2 sifat yang membinasakan manusia, yaitu 1, kelebihan harta, dan 2, kelebihan perkataan. 2 hal yang akan membinasakan manusia kalau kita nggak mampu menjaga dengan baik. 1, kelebihan harta, yang kedua, kelebihan perkataan atau kelebihan kata. Kelebihan harta karena tidak kita tasarufkan di jalan Allah, itu juga menjadi sesuatu yang akan membinasakan kita. Yang kedua, kelebihan kata, kalau kita tidak mampu berkata yang penting-penting, jangan berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang ada nilai daya guna, itu akan menjadi sebab kita menjadi binasa. Kalau ngomong aja, nggak bisa ngerem sama sekali. Bapak Ibu rahmatullah, itulah bahaya lisan kita yang kedua, yaitu kelebihan berbicara, pembicaraan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga para jamaah, bahaya lisan kita yang ketiga adalah berbicara secara panjang lebar mengenai barang yang batal. Berbicara secara panjang lebar mengenai barang yang batal. Jadi kalau yang kedua itu kita berbicara yang baik-baik, yang baik-baik saja, yang berlebihan itu tetap tidak baik. Apalagi ini berbicara panjang lebar mengenai hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak baik. Apa misalnya? Berbicara tentang hal-hal yang batal, hal-hal yang tidak baik. Misalnya berbicara yang kategori maksiat. Berbicara yang kategorinya kita berbuat maksiat. Membicarakan hal ikhwal wanita, seorang wanita. Ya, jadi memang bapak-bapak itu ya
termasuk saya bapak-bapak. Itu kalau bicara soal wanita itu biasanya panjang lebar. Ya. Jadi hati-hati sehingga kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, menimbulkan syahwat, menimbulkan nafsu, bahkan menjadi sebab kita ribah atau ngerasani wanita-wanita itu. Membicarakan tentang tempat-tempat minuman khamar, ya, tempat-tempat orang yang fasik, ya, membicarakan sesuatu yang apa sajalah yang tidak baik-baik, ya, itu masuk kategori berbicara secara panjang lebar mengenai barang-barang yang batal. Barang siapa memperbanyak perkataan pada apa yang tidak penting, maka tidak bisa dijamin aman berbicara pada yang batil. Jadi kalau kita ini tidak mampu menjaga pembicaraan kita, khusus untuk hal-hal yang penting, maka tidak bisa dijamin aman dari berbicara pada yang batil. Dan kebanyakan manusia itu duduk-duduk untuk bersenang-senang dengan pembicaraan. Dan perkataan mereka tidak dapat meninggalkan bersenda gurau mengenai kehormatan atau pembicaraan yang batil. Kalau kita ini sudah kumpul, ketemu, bersenda gurau itu sesuatu yang biasa. Yang itu kemudian kadang-kadang arahnya kita berbicara tentang hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak baik. Nah, dalam jenis ini terjadi kata-kata yang dapat membinasakan orang yang mengatakannya. Sedangkan ia memandang remeh kata-kata itu. Bilal bin Al-Harith berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna rajula liyataqallama bil kalimah min ridwanillahi ma yudannu an tablugha bih ma balaghat fayaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Wa inna rajula liyataqallama bil kalimah min sukhtillahi ma yudannu an tablugha bihi ma balaghat fayaktubullahu alaihi biha sukhtihi ila yaumil qiyam. Kata Rasulullah berjamaah, sesungguhnya seorang laki-laki yang berbicara dengan kata-kata dari keridhaan Allah, berbicara yang baik-baik, maka yang diduga bahwa kata-kata itu sampai kepada apa yang sampai, maka Allah menulis keridhaannya disebabkan kata-kata itu sampai pada hari kiamat. Dan sesungguhnya seorang laki-laki yang berbicara dengan kata-kata dari kemurkaan Allah, apa yang diduga bahwa kata-kata itu sampai kepada apa yang sampai, maka Allah menulis kemurkaannya atasnya disebabkan kata-kata itu sampai pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi kalau kita ini berkata sesuatu yang diridhoi oleh Allah, itu langsung dicatat oleh Allah sampai hari kiamat, ya, sebagai sebuah kebaikan. Selanjutnya kalau kita ini berkata dengan kata-kata yang Allah itu murka, maka itu pun dicatat oleh Allah, kalimat-kalimat kita yang tidak baik itu sampai nanti datangnya hari kiamat. Hati-hati para jamaah untuk menjaga lisan kita. Di samping tidak boleh berlebihan dalam pembicaraan yang walaupun itu tidak dosa, tapi memang tidak ada gunanya. Apalagi kita berbicara panjang lebar tentang
hal-hal yang batil, hal-hal yang jelek, hal-hal yang menjadi sebab Allah murka. Masya Allah. Itu seperti itu. Begitu baik perkataan kita, dicatat oleh Allah kebaikan itu sampai hari kiamat. Begitu jelek perkataan kita, dicatat oleh Allah perkataan kita yang jelek itu sampai hari kiamat. Maka benar-benar sekali lagi para jamaah, kita harus mampu untuk menjaga lidah kita, lidah kita dari berbicara hal-hal yang batil, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang kemungkaran. Alqamah berkata, banyak perkataan yang mencegah saya mengatakannya oleh hadis Bilal bin Al-Harith. Jadi, akhirnya Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna rajula liyataqallama bil kalimah yadhaku biha julasa'uhu yahwi biha ab'adu minat thuraya. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang berbicara dengan kata-kata yang membuat tertawa kepada teman-teman duduknya, maka ia akan jatuh disebabkan kata-kata itu lebih jauh daripada bintang Suraya. Bintang yang sangat jauh dari kita. Sehingga jatuhnya sangat tajam. Oke. Jadi jemaah, jangan kita selalu berbicara yang kemudian membuat teman-teman kita tertawa. Kalau sesekali saja biar untuk menghilangkan sepaneng misalnya, ya silakan aja. Juk segar untuk selingan saja, ya silakan saja. Tapi jangan terus kita berbicara yang menyebabkan teman-teman duduk kita tertawa. Sebab kalau itu kita lakukan, kata Rasulullah, maka ia akan jatuh disebabkan kata-kata itu lebih jauh daripada bintang Suraya. Masya Allah. Ya. Akan menjadi sesuatu yang membahayakan hidup kita. Sahabat Abu Hurairah berkata, sesungguhnya seorang laki-laki yang berbicara dengan kata-kata yang tidak dijumpai kebaikan padanya, berarti berbicara yang batil, maka ia akan jatuh di neraka jahanam. Dan sesungguhnya seorang laki-laki yang berbicara dengan kata-kata yang dijumpai kebaikan padanya, maka ia akan diangkat oleh Allah di surga yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "A'dhamun nasi khutaya yaumal qiyamati aktsaruhum khawdun fil batil." Manusia yang paling besar dosa di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berbicara mengenai sesuatu yang batil. Nah, jelas nggih hadisnya nih, nggih. Jadi manusia yang paling besar dosa di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berbicara mengenai sesuatu yang batil. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir. Surat yang ke berapa, Bu Dwi? Al-Muddathir itu. 43 nggih. 74 Ustaz. 74 nggih, 74. Nggih. Ayat yang ke-45 nggih. Allah dawuh 74 Ustaz, 74. nggih. 74. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Monggo Bu Indri. Nggih. Ayat 45 nggih Ustaz. Nggih. Nggih. Ini yang salah. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Jadi jamaah rahmatullah, kita tidak boleh membiasakan dalam membicarakan hal yang batil. Ya.
Jadi kita tidak boleh membicarakan hal-hal yang batil. Karena itu pula, kembali ke surat An-Nisa, Bu Indri, ayat 140. Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Masya Allah. Begitu konkretnya, para jamaah, ayat ini. Jadi inti ayat ini, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sehingga mereka membicarakan pada pembicaraan yang lain. Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik itu tadi, lidahnya terlepas begitu saja. Tentu karena orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya yang dibicarakan yang batil-batil. Pembicaraannya hal-hal yang jelek. Kalau kita selalu duduk dengan mereka, yang mereka membicarakan hal-hal yang batil itu, maka kita diserupakan oleh Allah dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi jaga lisan kita, jangan sampai kita berbicara yang batil sebagaimana pembicaraan orang-orang kafir. Ya. Salman Al-Farisi berkata, manusia yang paling banyak dosanya adalah yang banyak perkataannya dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, jelas ya? Jadi manusia yang paling banyak dosanya adalah manusia yang banyak berkata dalam bermaksiat kepada Allah. Itu memang konkret nih. Jadi pembicaraan kita yang kemaksiatan, ya tentu itu akan menyebabkan dapat menimbulkan dosa, ya dapat menimbulkan dosa. Nah, masuk di dalamnya, di dalam pembicaraan yang panjang lebar yang batil itu, termasuk di dalamnya adalah berbicara dalam cerita-cerita yang bid'ah. Ya. Berbicara tentang madhab yang merusak. Ya. Itu juga termasuk pembicaraan yang panjang lebar dalam hal kebatilan. Lalu itu dapat menimbulkan cacian di antara sebagian mereka. Semua itu adalah batil dan berbicara padanya adalah berbicara yang batil. Karena itu kita memohon kepada Allah agar Allah menolong kita dengan memberikan rahmat-Nya agar kita mampu menahan lidah kita dari berbicara panjang lebar, apalagi berbicara panjang lebar itu adalah hal-hal yang batil. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang keempat para jamaah, bahaya lidah yang keempat, berbantahan dan perdebatan. Ya, jadi berbantahan dan perdebatan. Hal itu para jamaah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dengan sabda beliau, la tumari akhaka, wa la tumazihuhu, wa la tu'idhu maw'idan, fatukhlifu. Kata Rasulullah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, janganlah kamu membantah saudaramu. Janganlah kamu bersenda gurau dengannya. Dan janganlah kamu memberi janji kepadanya dengan suatu janji, lalu kamu tidak menepatinya.
Masya Allah. Ya. Jadi konkret, janganlah kamu membantah saudaramu. Janganlah kamu bersunda gurau dengannya. Dan janganlah kamu memberi janji kepadanya dengan suatu janji, lalu tidak kita tepat. Jadi kalau kita berjanji tidak kita tepati itu, dalam hadis Rasulullah yang lain, itu menjadi ciri tanda-tanda orang munafik. Ya, idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji selalu ia ingkari. Nah, hati-hati jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik karena kita mengingkari janji. Jangan kita membantah saudara kita, jangan kita bersunda gurau yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Hadis berikutnya para jamaah. Rasulullah dawuh, "Dzarul mira'a fa innahu la tufhamu hikmatuhu wa la tu'manu fitnatuh." Kata Rasulullah jamaah, tinggalkanlah perbantahan. Tinggalkanlah bantah-bantahan. Karena perbantahan tidak dapat difahami hikmahnya dan tidak dapat dijamin keamanan fitnahnya. Masya Allah. Orang itu kalau sudah kadung kenceng-kencengan saling berbantah, itu sama sekali tidak dapat difahami hikmahnya, bahkan tidak bisa dijamin keamanan fitnahnya. Jadi orang itu kalau berbantah-bantahan sangat mudah menimbulkan fitnah maksudnya. Sehingga para jemaah kita diwanti-wanti oleh beliau, Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, jangan berbantah-bantahan. Jangan berbantah-bantahan. Karena berbantah-bantahan itu tidak dapat difahami hikmahnya, karena dengan berbantah-bantahan itu tidak dijamin keamanan dari fitnahnya. Tidak difahami hikmahnya, tidak dijamin aman dari fitnahnya. Kalau kita selalu berbantah-bantah. Para jamaah rahmatullah, Rasulullah SAW juga dawuh, "Ma dhalla qaumun ba'da an hadahumullahu illa utul jadal." Tidaklah sesat suatu kaum setelah diberi petunjuk oleh Allah, kecuali mereka mendatangi perdebatan. Jadi tidaklah sesuatu kaum setelah diberi petunjuk oleh Allah, kecuali tidaklah sesat suatu kaum setelah diberi petunjuk oleh Allah, kecuali mereka mendatangi perdebatan. Jadi benar-benar perdebatan ini para jamaah harus kita tinggalkan. Apalagi perdebatan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Imam Malik bin Anas berkata, perdebatan itu tidak termasuk agama sedikit pun. Jadi kata Imam Malik bin Anas, perdebatan itu tidak termasuk agama sedikit pun. Artinya sesuatu yang harus benar-benar kita hindari. Karena itu bukan termasuk ajaran agama. Demikian pula masih Imam Malik bin Anas berkata, perbantahan itu mengeraskan hati dan menimbulkan kedengkian. Amat sangat tepat. Jadi perdebatan itu dapat mengeraskan hati kita dan dapat menimbulkan kedengkian di antara kita. Akhirnya terjadi timbul kedengkian di antara kita hanya gara-gara kita selalu berdebat. Akhirnya saling membenci dan seterusnya. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, janganlah kamu mempelajari ilmu karena 3 hal. Dan janganlah kamu meninggalkan ilmu karena 3 hal. Apa? Kita dilarang mempelajari ilmu karena 3 hal. Yang pertama, janganlah kamu mempelajarinya untuk berbantah-bantahan dengannya. Masya Allah. Jadi jangan ada di antara kita yang niat bertolabul ilmi, niatnya untuk
dijadikan sebagai alat untuk berbantah-bantahan. Ya, jangan. Yang kedua kata Khalifah Umar bin Khattab, janganlah kamu mempelajari ilmu itu untuk berbangga-banggaan dengannya. Masya Allah. Ya. Jadi jangan kita mempelajari ilmu untuk kesombongan, untuk berbangga-bangga dengan kita memiliki ilmu itu. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh para jamaah. Jadi janganlah kita mempelajari ilmu untuk berbangga-banggaan dengannya, dengan ilmu itu. Dan janganlah kamu mempelajari ilmu untuk riak dengannya. Jadi jangan kita mempelajari ilmu tapi niatnya untuk riak, untuk memamerkan amal ibadahnya. Dan janganlah kamu tinggalkan belajar ilmu karena zuhud padanya. Nah, tapi jangan juga kita lalu tidak belajar ilmu karena zuhud padanya. Ya, tidak boleh. Artinya kita tinggalkan belajar agar kita merasa apa? Ya sudahlah, saya begini-begini saja. Tidak boleh. Kemudian janganlah meninggalkan belajar ilmu karena ridho dengan kebodohan mengenainya. Masya Allah. Jadi jangan kita meninggalkan ilmu, jangan kita meninggalkan belajar ilmu karena kita ridho dengan kebodohan kita. Alah ya wis ngene lah. Ket biyen salat ya wis ngono ae. Poso ya wis ngono ae ket biyen wis gak usah melok ngaji asyifa, enggak ada tambah bingung, enggak boleh. Jadi itu juga sebuah kesombongan kalau kita sudah merasa bahwa ibadah itu cukup begini-begini saja. Oleh sebab itu para jamaah, jadi jangankan maksud saya yang tidak khusyuk itu saat sholat misalnya. Janganlah yang tidak khusyuk itu hati kita. Sampai kepada mata kita. Ketika kita sedang sholat itu melihat ke atas, melihat ke bawah, melirik ke kanan, melirik ke kiri. Ketika ada sahabat yang melihat sahabat yang lain sholat itu dengan begitu meripati matanya, melihat kanan, kiri, depan, atas, bawah. Ketika itu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, apa kata beliau? Itu adalah bujukan syaitan. Ya, itu adalah godaan syaitan. Jadi ketika yang melirik mata kita saja itu sudah salah para jamaah saat sholat, apalagi yang melirik hatinya. Allahu Akbar. Habis gini saya masak apa ya ibu-ibu misalnya. Itu yang melirik hatinya kan. Allahu Akbar. Habis ini saya ada kegiatan apa ya bapak-bapak misalnya. Itu yang melirik hatinya. Jadi kalau lirikan mata saja salah, apalagi yang melirik hati kita. Nah, tidak mungkin para jamaah kita bisa khusyuk ketika menjalankan sholat. Tidak mungkin para jamaah kita bisa sempurna menjalankan ibadah puasa kita. Ibadah yang lainnya. Tidak mungkin kita bisa sempurna dalam membaca Al-Quran kita. Seperti yang Allah perintahkan. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila jika tanpa belajar. Ya, jadi jangan kita meninggalkan belajar karena ridho dengan kebodohan kita. Alah wis ngene ae lah. Gak angel-angel, jangan. Ibadah apapun yang ketika kita melakukannya itu hanya berdasarkan pengetahuan yang pertama dulu kita masih kecil, sholat itu ya sudah rukunnya itu, sunahnya itu, hal-hal yang membatalkan itu, hanya itu tok yang kita ketahui. Tentu para jamaah masih sangat banyak yang perlu kita sempurnakan. Jadi jangan ridho dengan kebodohan kita, okay? Jangan ridho dengan kebodohan kita. Okay? Maka kita harus betul-betul semangat untuk ngaji, ya, semangat untuk ngaji. Batas perbantahan adalah
setiap penentangan terhadap perkataan orang lain dengan melahirkan catatan-catatannya, ada kalanya mengenai kata-kata, dan ada kalanya mengenai arti, dan ada kalanya mengenai maksud orang yang berbicara. Dan meninggalkan perbantahan itu dengan meninggalkan ingkar dan penentangnya. Jadi para jamaah, itulah batas perbantahan. Okay? Itulah makna batas perbantahan yang kita tidak boleh melakukan. Adapun pendorong kepada perdebatan ini, ya, adapun pendorong kepada perbantahan ini adalah kesombongan dengan melahirkan ilmu dan keutamaan, dan menyerang kepada orang lain dengan melahirkan kekurangannya. Kedua itu adalah nafsu syahwat batiniyah yang kuat bagi seseorang. Maka para jamaah, sekali lagi, berbantah-bantahan itu sekali lagi sangat dilarang. Dan berbantah-bantahan itu tidak terlepas dari menyakitkan, mengobarkan kemarahan, dan membawa orang yang terhalang agar ia kembali, lalu ia memenangkan perkataannya dengan apa saja yang mungkin, baik benar atau batil. Dan ia mencela pada orang yang mengatakannya dengan apa saja yang tergambar olehnya. Lalu pertengkaran berkobar antara dua orang yang berbantah-bantahan, sebagaimana pertengkaran berkobar antara dua anjing, di mana masing-masing dari keduanya bermaksud menggigit temannya dengan cara yang lebih mengalahkan dan lebih kuat dalam mendiamkannya dan mengendalikannya. Para jamaah, begitu akibat kita berbantah-bantahan. Jadi sama sekali para jamaah tidak diperkenankan. Baik, para jamaah, saya kira waktunya